Shalom saudara yang kasih oleh Tuhan. Judul firman Tuhan kita adalah bagaimana agar tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Bagaimana agar kita tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 5 berbunyi demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dan emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Dan Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 20 berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau som-som kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak berkekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasih, aku tegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana agar kita tidak kehilangan kasih yang mula-mula? Tuhan Yesus dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa setiap orang Kristen tidak boleh kehilangan kasih yang mula-mula. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, Tuhan Yesus dengan sangat tegas menjelaskan bahwa setiap orang Kristen tidak boleh kehilangan kasih yang mula-mula. Bahkan orang yang kehilangan kasih yang mula-mula dianggap sebagai orang yang jatuh sangat dalam, seperti katakan ayat 5 tadi. Ya, jadi jatuh dalam dosa itu bukan hanya berzina, bukan hanya menyembah berhala, korupsi, membunuh, ya, dan lain-lain. Tapi yang Tuhan anggap sebagai satu kejatuhan bagi orang Kristen adalah bahwa ketika seseorang yang dulunya sangat mengasihi Tuhan dengan kasih yang menggebu-gebu dan bergairah untuk Tuhan, tetapi di hari-hari ini mereka terlihat kehilangan kasih yang mula-mula, mereka tidak lagi cinta Tuhan, mereka sudah jarang ke gereja, mereka tidak lagi terlibat dalam pelayanan, ya, kasih mereka yang menyala-nyala itu menjadi tidak panas lagi, menjadi padam, menjadi pudar, menjadi lenyap, suam-suam, menjadi berkurang, menjadi dingin, menjadi tawar. Dan itu Tuhan anggap sebagai orang yang jatuh. Bahkan jatuh dengan sangat dalam. Dan Tuhan mencela jemaat di Efesus, saudara. Tuhan mencela mereka karena mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Ini berarti, saudara, Tuhan menginginkan agar kasih kita kepada Dia selalu seperti kasih yang mula-mula, kasih yang menyala-nyala, kasih yang panas, yang tidak padam, yang tidak pudar, yang tidak lenyap, yang tidak suam-suam, kemudian tidak berkurang, tidak menjadi dingin, dan tidak menjadi tawar. Tuhan ingin supaya kita tetap mengasihi Dia dengan kasih yang mula-mula. Bukan hanya kehilangan kasih yang mula-mula yang dikecam oleh Tuhan, tetapi kasih yang masih ada, tapi suam-suam, yaitu tidak panas dan tidak dingin, kasih yang nanggung-nanggung, juga dikecam oleh Tuhan dengan keras, seperti dalam Wahyu pasal
3 ayat 15. Wahyu pasal 3 ayat 15 berbunyi demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, jadi karena engkau som-som kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bahkan ayat 17 dikatakan, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Bahkan Tuhan berkata bahwa orang yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, yang telah kehilangan kasih yang mula-mula, ya, maka Tuhan itu memandang dan melihat mereka adalah orang-orang yang miskin, yang malang, melarat, ya, buta dan telanjang. Jadi Tuhan begitu kecewa dengan orang-orang Kristen yang telah kehilangan kasih mula-mula, dan Tuhan mengecam dan mencela, ya, dengan keras. Tuhan mencela orang-orang yang telah kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, saudara, oleh sebab itu sebagai orang percaya kita tidak boleh kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih kita kepada Tuhan harus seperti kita baru jatuh cinta, ya. Ketika kita baru jatuh cinta, kasih itu menggebu-gebu, bersemangat, bergairah dan menyala-nyala. Seperti itulah kasih kita kepada Tuhan yang Tuhan inginkan, saudara. Saudara, saya sering melihat banyak orang Kristen yang dahulu menggebu-gebu cintanya untuk Tuhan, tapi sekarang tidak lagi. Bahkan mereka jarang ke gereja, mereka sudah enggan terlibat dalam pelayanan, mereka tidak lagi membaca Alkitab, mereka tidak memiliki waktu untuk berdoa dengan Tuhan secara pribadi, mereka sudah jarang ibadah, saudara. Sekarang hidup mereka justru lebih akrab dengan dosa, mereka lebih banyak kompromi, mereka mengikuti ibadah, tapi sudah tidak terasa apa-apa. Ya, mereka mungkin masih ikut ibadah tapi terasa hambar. Nah, inilah orang-orang yang kehilangan kasih yang mula-mula, dan ini sangat berbahaya, saudara. Lama-kelamaan, kalau ini dibiarkan, orang itu bisa menjadi murtad. Dan Tuhan mengecam dan mencela jemaat di Efesus, ya, dan Laodikia. Mereka sebenarnya adalah jemaat yang sebetulnya sangat tekun di dalam iman. Mereka adalah jemaat yang sangat giat dalam melayani Tuhan, ya. Mereka adalah jemaat yang sabar terhadap orang-orang jahat, dikatakan tidak sabar terhadap orang-orang jahat, maksud saya. Ya, mereka adalah orang yang tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Artinya mereka itu tidak suka dengan orang yang berbuat jahat, ya. Mereka tidak mudah dibohongi oleh ajaran-ajaran palsu dari rasul-rasul palsu, ya. Bahkan mereka sangat sabar di dalam penderitaan. Mereka tidak mengenal lelah, tapi saudara, satu hal yang menjadi kekurangan dari jemaat yang ada di Efesus maupun di Laodikia, yaitu mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka itu suam-suam kuku, mereka tidak panas dan tidak dingin. Oleh sebab itu Tuhan mencela mereka, mengecam mereka, dan Tuhan memandang mereka itu malang, miskin, buta dan telanjang. Oleh sebab itu saudara, kita harus selalu memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Nah, saudara, ketika kita telah kehilangan kasih yang mula-mula, saudara, kita harus bertobat, kata Tuhan Yesus. Kita harus bangkit kembali, kita harus bertobat dan kembali kepada kasih yang semula seperti yang kita lakukan dahulu. Nah, bagaimana caranya agar cinta kepada Tuhan tetap tumbuh dan tidak layu? Ya, cinta kita kepada Tuhan tidak pudar, cinta kita kepada Tuhan tidak suam-suam kuku, cinta kita kepada Tuhan tidak lenyap, tetap menyala, ya, tetap seperti yang Tuhan inginkan, yaitu kasih yang mula-mula itu, saudara. Bagaimana caranya kita bisa mempertahankannya? Bagaimana caranya itu bisa tetap konsisten, ya, ada di dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Nah, yang pertama, mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan kepada kita Wahyu pasal 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Dikatakan dalam ayat ini, aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk, kita membukakan pintu hati kita, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti kita sudah menerima cinta Tuhan dan kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus sudah masuk di dalam hidup kita, terjadilah satu persekutuan yang akrab dan dekat, yaitu Tuhan berkata bahwa aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia makan bersama-sama dengan aku. Jadi
perjalanan iman kita ya di dalam kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya sampai pada tahap di mana Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita dan kita menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi setelah itu Ia makan bersama-sama dengan kita dan kita bersama-sama dengan Dia. Nah, makan bersama. Kenapa harus ada kata makan bersama ketika Tuhan Yesus sudah masuk ke dalam hidup kita? Ini artinya Tuhan ingin setelah kita menerima Dia dan kita percaya kepadanya, membuka pintu hati kita untuk Dia, maka yang selanjutnya yang terjadi adalah Dia ingin supaya kita memiliki hubungan yang akrab dengan Dia, dengan mengasihi Dia. Ya, setelah menerima Dia di dalam hati kita harus akrab dengan Dia, ada persekutuan, makan bersama, itu artinya ada kedekatan, ada keakraban, ya, ada kebersamaan, ada persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, dengan kata lain yang pertama, saudara, ketika kita sudah mengasihi Tuhan dan bagaimana caranya agar kasih kita kepada Tuhan tidak pudar, tetap menyala, dan tidak kehilangan kasih yang mula-mula, yang pertama adalah kita harus terus-menerus menjaga kedekatan dengan Tuhan. Makan bersama dikatakan. Aku berdiri di muka pintu, barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Menarik sekali dengan kata makan bersama. Ini artinya Tuhan ingin supaya kita terus-menerus menjaga kedekatan dengan Dia. Ya, terus-menerus menjaga kedekatan dengan Dia. Nah, kalau saudara terus-menerus menjaga kedekatan dengan Tuhan, maka kasihmu kepada Tuhan tidak akan mudah lenyap, pudar, hilang. Ya, kasihmu bisa terjaga kalau kamu menjaga kedekatanmu dengan Tuhan, keakrabanmu dengan Tuhan, makan bersama, dan kehadiran Tuhan itu terus-menerus kita rasakan di dalam kehidupan kita. Maka saudara, jika engkau terus-menerus menjaga kedekatanmu dengan Tuhan, maka kasihmu yang semula itu akan terus menyala dan tidak mudah untuk padam. Nah, saudara, kelihatannya jemaat yang ada di Efesus, mereka sudah tidak memiliki lagi persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Ya, padahal mereka adalah jemaat yang dipuji Tuhan. Karena apa? Karena mereka sangat giat di dalam melayani Tuhan. Ya. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kedua dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara, jemaat Efesus, jemaat yang luar biasa, saudara. Mereka adalah jemaat yang giat melayani Tuhan, mereka tekun dalam iman, mereka tidak sabar terhadap orang jahat, ya, mereka tidak kompromi dengan kejahatan. Mereka tidak mudah dibohongi oleh rasul-rasul palsu. Ya, mereka bisa membedakan ajaran-ajaran sesat. Bahkan mereka sangat sabar ketika mereka harus menderita karena nama Yesus. Ya, mereka dianiaya, mereka tetap sabar. Mereka tidak mengenal lelah di dalam iman mereka, di dalam melayani Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan cela dari kehidupan mereka adalah, iman mereka adalah, satu hal yang kurang dari diri mereka adalah mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula, dan ini sangat mengecewakan Tuhan. Dan inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus, kehilangan kasih yang mula-mula. Saudara, kasih yang mula-mula itu di dalam hidup mereka telah memudar. Dan kenapa saudara? Sebabnya adalah karena mereka telah kehilangan persekutuan, keintiman, dan kedekatan dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dengan kata lain, kemungkinan besar bahwa jemaat di Efesus ini, walaupun mereka adalah jemaat yang dipuji Tuhan karena hal-hal tadi yang saya sebutkan, tapi mungkin yang menjadi kekurangan mereka yang membuat mereka kehilangan kasih mula-mula adalah mereka sudah mulai kehilangan persekutuan, kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan. Doa pribadi mungkin sudah tidak pernah mereka lakukan, mungkin seperti itulah, ya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita harus terus menjaga kedekatan dengan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 4-7 dan ayat 9 berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Kemudian ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kemudian ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ya. Di dalam ayat 4 tadi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi Tuhan ingin supaya saudara kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi terus menerus ya mendekat kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, agar kasih kita kepada Tuhan ini jangan menjadi kendor, jangan menjadi tawar, jangan menjadi pudar dan menjadi padam, saudara. Ya, kuncinya adalah terus-menerus mendekat kepada Tuhan. Kalau saudara terus-menerus dekat dengan Tuhan, maka kasihmu kepada Tuhan akan terjaga dan tetap menyala dan tidak kehilangan kasih yang mula-mula. Dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 9 berbunyi demikian. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Ayat ini dengan jelas mengatakan, saudara, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jadi penting sekali, saudara, kita tetap tinggal di dalam ajaran Kristus, kita tetap tinggal di dalam firman-Nya, kita tetap tinggal dekat dengan Dia dan menjaga kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Dan itu akan membuat kasihmu kepada Tuhan terus menyala. Kalau kita tetap tinggal di dalam Dia dan hidup kita menyatu dengannya, maka hidup kita akan terjaga, saudara. Hidup kita selalu terhubung dengannya, dan akibatnya kasih kita tidak akan pudar. Oleh sebab itu penting sekali kita selalu berada di komunitas gereja. Ya, bagaimana caranya kita bisa tinggal di dalam Kristus? Ya, kita harus memiliki lingkungan dan komunitas yang memadai, yang mendukung kita untuk kita terus-menerus terhubung dengan Tuhan. Ya, kita perlu persekutuan pribadi dengan Tuhan, baca Alkitab, doa pagi, doa pribadi ya, tapi juga kita perlu ada di komunitas gereja ya. Kita aktif di dalam ibadah ya, miliki kedekatan dengan gereja, ikuti komsel, pendalaman Alkitab, aktif dalam kegiatan gereja, melayani Tuhan ya, saudara. Dan yang paling utama adalah hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, doa pribadi yang rutin tiap hari. Ya, saudara, dengan semua hal-hal ini, saudara bisa terus membuat menjaga kedekatan saudara dengan Tuhan. Ya, penting sekali ada di dalam komunitas rohani, saudara. Kalau saudara mulai menjauh dari Tuhan, jarang ibadah, tidak pernah doa pribadi, tidak aktif dalam kegiatan gereja, menjauhkan diri dari komunitas gereja, orang-orang percaya, lalu mulai bergabung dengan orang-orang yang tidak percaya, maka lama-kelamaan kasihmu pada Tuhan akan makin pudar, saudara. Bahkan menjadi suam, tidak dingin, tidak panas, lalu lenyap, tak berbekas. Saudara, penting sekali ya, supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus ya. Salah satu faktor yang mendukung kita adalah kita harus selalu dekat dengan komunitas orang-orang percaya. Ya, saya percaya ketika kita dekat dengan komunitas orang percaya, kita aktif dalam ibadah dan pelayanan dalam gereja, maka itu akan menolong menjaga kita untuk kita tetap dekat dengan Tuhan. Saudara, secara pribadi, untuk selalu menjaga kedekatan dengan Tuhan, hal yang selalu diperhatikan adalah jangan menyembunyikan dosa. Ya, selain daripada kita hidup di dalam komunitas yang mendukung secara rohani, kita juga harus hati-hati dengan kehidupan kita jaga kekudusan, jangan sampai kita menyembunyikan dosa. Ya, jangan ada dosa yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Ya, dan jangan menganggap sepele dosa-dosa kecil. Kalau kita berbuat satu kesalahan di hadapan Tuhan, cepat kita datang kepada Tuhan, kita akui dan kita bereskan di hadapan Tuhan. Jika kita membiarkan dosa tersembunyi tidak dibereskan, maka akan merusak hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Ya, ketika kita berusaha mendekat pada Tuhan, yang kita rasakan adalah seolah-olah Tuhan itu jauh dan kita menjadi mati rasa terhadap hadirat Tuhan. Ya, penting sekali saudara perhatikan ini, saudara, supaya hubunganmu dengan Tuhan menjadi terus-menerus bisa dekat, saudara, dan kasihmu kepada Tuhan bisa terus menyala-nyala. Jangan pernah
menyembunyikan dosa. Setiap ada dosa, kesalahan yang kita lakukan, kita akui di hadapan Tuhan. Nah, saudara, asal tidak mengeraskan hati, orang yang selalu menjaga kedekatan dengan Tuhan pasti peka dengan dosanya. Kalau dia berbuat dosa, entah melalui perkataannya, entah melalui perbuatan, tingkah lakunya, dia menyakiti hati istrinya, menyakiti hati anaknya, menyakiti hati orang lain, dan kemudian ya dia mungkin secara tidak sadar dia telah melakukan kecurangan di dalam bisnis misalnya, dan dia pasti peka dengan kesalahannya itu. Dan jangan mengeraskan hati. Nah, saudara, akui dosamu di hadapan Tuhan dan bereskan, maka engkau bisa tetap menjaga kedekatan dengan Tuhan. Dosa yang tidak dibereskan dan disembunyikan akan membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Kita bisa menjadi mati rasa terhadap hadirat Tuhan. Tidak ada damai sejahtera dan kita akan merasa kering hubungan itu dengan Tuhan. Sebab itu dalam Mazmur pasal 32 ayat 5, kemudian ayat 1 sampai 4 dan ayat 6 berbunyi demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, Raja Daud ini raja yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan dia adalah manusia biasa yang bisa berbuat salah dan dosa. Suatu ketika dia berzina dengan seorang wanita yang bernama Batseba dan mengambil istri orang dan membunuh suaminya. Dan dosa ini dia akui di hadapan Tuhan. Dan dia sadar karena dosanya ini membuat hubungannya dengan Tuhan menjadi sangat jauh. Seperti pengakuannya di dalam ayat yang pertama sampai ayat keempat. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Saudara, ketika dia menyembunyikan dosanya dan tidak mengakuinya kepada Tuhan dan tidak membereskannya, dia merasa seolah-olah, saudara, tulang-tulangnya menjadi lesu ya, sepanjang hari. Siang dan malam seolah-olah tangan Tuhan itu menekan dia dengan berat dan sumsumnya menjadi kering. Dia menjadi sangat menderita, merasa sangat kering, merasa hidupnya sangat hampa, merasa tidak ada damai sejahtera. Dia merasa sangat jauh dengan Tuhan dan itu sangat menyiksa dirinya. Dan ketika dia mengakui itu dan dia berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi oleh Tuhan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Jadi saudara, ketika kita ada kesalahan, ada dosa, tidak boleh kita sembunyikan dan tidak boleh kita diamkan. Kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Dan itu akan membuat hubungan saudara dengan Tuhan menjadi dekat. Itu akan membuat hubungan saudara dengan Tuhan menjadi pulih. Sehingga kasihmu kepada Tuhan akan tetap menyala. Ya, saudara, itulah yang pertama. Bagaimana caranya agar kasih mula-mula kita itu tidak lenyap, tidak hilang, tidak pudar, dan tetap menyala. Itulah yang pertama, yaitu terus-menerus menjaga kedekatan dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana caranya kita menjaga hati kita, hidup kita, supaya kita terus memiliki kasih yang menyala-nyala kepada Tuhan dan tidak suam-suam kuku. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 17. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, apa yang membuat jemaat di Laodikia kehilangan kasih yang mula-mula, menjadi suam-suam, menjadi tidak panas, tidak dingin, dan mereka tidak bergairah untuk Tuhan? Kenapa, saudara? Karena mereka telah diperdaya oleh tipu daya kekayaan. Dalam ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi kekayaan, tipu daya kekayaan, ya, telah membuat orang-orang di Laodikia kehilangan kasih mereka yang mula-mula. Mereka menjadi suam-suam kuku karena mereka telah diperdaya oleh tipu daya kekayaan. Jemaat di Laodikia itu jemaat yang sangat kaya.
Ya, mereka menurut catatan sejarah mereka adalah penghasil daripada kain yang sangat tinggi kualitasnya, yang mahal. Kemudian mereka mereka memiliki kekayaan dari tambang emas mereka memiliki kekayaan dari hasil ekonomi mereka yang tempat itu adalah posisinya sangat strategis pada waktu itu. Sehingga mereka semakin hari semakin kaya dan membuat mereka terlena dengan kekayaan mereka. Jadi oleh sebab itu saudara, agar kita tidak kehilangan kasih yang mula-mula, kita harus menjaga hati kita terhadap tipu daya kekayaan. Yang kedua, agar kasih kita yang semula itu tidak menjadi pudar, tidak menjadi tawar, dan tetap menyala, kita harus menjaga hati kita dari tipu daya kekayaan. Itulah yang terjadi kepada jemaat di Laodikia, saudara. Mereka adalah jemaat yang kaya, mereka adalah jemaat yang sebetulnya sangat cinta Tuhan pada awalnya, tapi mereka sudah makin hari makin kehilangan kasih itu kepada Tuhan dan mulai suam-suam kuku karena mereka telah diperdaya oleh tipu daya kekayaan, terlena dengan kekayaan yang mereka dapatkan. Dan saudara, jemaat di Laodikia adalah jemaat yang kaya dan mereka tidak menjaga hati mereka sehingga kekayaan itu telah memudarkan kasih mereka kepada Tuhan. Posisi Tuhan digantikan dengan kekayaan. Karena tipu daya kekayaan, kasih mereka menjadi pudar, suam-suam, tidak dingin dan tidak panas. Saudara, Tuhan Yesus dalam perumpamaan penabur juga menjelaskan bahwa salah satu penyebab orang tidak bertumbuh ya di dalam iman, tidak bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan adalah karena tipu daya kekayaan. Saya pernah membaca sebuah artikel. Ada seorang artis cantik, ya, cantik orang Indonesia, sangat cantik dan sangat terkenal di tahun 90-an, bahkan sampai tahun 2000-an juga, lumayan terkenal. Saudara, saya membaca di dalam kesaksian artis ini, orang Kristen sebetulnya dia, ya keluarganya Kristen, dia orang Kristen. Ya, dalam artikel saya membaca bahwa dari sejak masa kecil sampai masa mudanya dia adalah seorang yang cinta Tuhan. Dia berkata bahwa ketika dia bersekutu dengan Tuhan dalam doa pribadinya, baik pagi atau sore dia membaca Alkitab, ketika dia begitu dekat dengan Tuhan, dia saat teduh, dia doa pribadi, dia merasa Tuhan itu sangat dekat. Bapa yang di sorga itu begitu dekat dengan dia, begitu intim dengan dia. Ya saudara, tapi hari ini tahukah saudara, orang ini yang telah memberikan kesaksian di artikel itu, orang ini hari ini dia memutuskan untuk menyangkal imannya dan meninggalkan Tuhan Yesus. Beberapa netizen yang mengomentari kesaksian ini berkata lebih baik kesaksian ini dihapus karena orangnya sudah murtad. Saudara, walaupun saudara engkau pernah sangat dekat dengan Tuhan dan engkau pernah merasakan damai yang luar biasa ketika dekat dengan Tuhan, hati-hati. Ya. Ketika engkau tidak menjaga hatimu terhadap tipu daya kekayaan yang sangat menarik, tidak bisa dipungkiri, kekayaan itu sangat menarik, kemewahan itu sangat menarik, kehormatan, kekayaan, kemewahan, glamor itu sangat menarik. Memang sangat menggoda saudara dan sangat memikat, dan itu akan menggantikan posisi Tuhan di dalam hati seseorang yang mengasihi Tuhan. Dan artis cantik ini hari ini telah dinikahi oleh seorang jenderal dan dia telah meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, tipu daya kekayaan itu sangat menarik saudara, dan banyak orang diperdaya oleh tipu daya kekayaan dan mereka telah menggantikan posisi Tuhan di dalam hati mereka dengan kekayaan itu. Dan banyak orang kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Banyak orang meninggalkan Tuhan hari-hari ini karena tipu daya kekayaan. Oleh sebab itu dalam Wahyu pasal 3 ayat 18 berbunyi demikian. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara, semestinya kita fokus juga di dalam mencari kekayaan rohani.
seperti yang katakan dalam ayat 18 tadi. Ya, kita seharusnya ya dinasihatkan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan. Ini bicara tentang kekayaan rohani, emas yang murni dari Tuhan, pakaian putih ya. Kemudian dan lagi minyak untuk melumas matamu. Sebenarnya ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh orang-orang Laodikia yang membuat mereka kaya. Dan Tuhan berkata, seharusnya kamu bukan hanya fokus kepada hasil sesuatu yang membuat engkau menjadi kaya seperti emas, seperti pakaian, kain yang kualitas tinggi yang mereka hasilkan, minyak yang melumaskan mata yang membuat mereka jadi kaya, tapi seharusnya engkau fokus kepada kekayaan rohani yang akan kuberikan kepadamu yang jauh lebih bernilai daripada itu. Nah, saudara, agar kita tidak diperdaya oleh tipu daya kekayaan, saudara harus fokus mencari kekayaan rohani. Tuhan menasihatkan supaya kita fokus mencari kekayaan rohani yang jauh lebih tinggi nilainya, yang jauh lebih berharga dibandingkan dengan kekayaan duniawi. Dan kalau kita memahami betapa hebatnya kekayaan rohani yang akan Tuhan berikan kepada kita di sorga nanti, bahkan ketika kita dalam dunia, kekayaan rohani yang bisa kita dapatkan itu saudara lebih jauh, lebih berharga dan bernilai daripada harta duniawi. Karena sifat daripada kekayaan rohani ini adalah kekal, saudara. Dan ketika engkau memperoleh harta kekayaan rohani itu di sorga, dalam kerajaan sorga, kita akan menikmati kekayaan yang kekal, yang tidak akan dimakan oleh rayap, yang tidak akan bisa dicuri oleh orang, yang tidak akan menyusut kekayaannya. Tapi kekayaan yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Oleh sebab itu, saudara, jika kita memahami ini, kita akan menjadi antusias untuk mengasihi Tuhan. Kita akan menjadi antusias untuk belajar akan kebenaran-kebenaran rohani yang membuat kita akan kaya dengan kekayaan rohani. Ya, oleh sebab itu, kita harus fokus kepada bukan hanya kepada dunia ini, kita harus fokus kepada kekayaan rohani yang bisa kita dapatkan di dalam kebenaran yang terdapat di dalam Kristus. Oleh sebab itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, jagalah hatimu dari segala tipu daya kekayaan. Dan jemaat di Laodikia, mereka lalai menjaga hati mereka terhadap kekayaan yang mereka peroleh, sehingga mereka terperdaya oleh kekayaan itu, dan kasih mereka kepada Tuhan menjadi pudar, menjadi padam, menjadi suam, karena posisi Tuhan di dalam hati mereka digantikan oleh kekayaan. Bukan tidak boleh kaya, saudara. Puji Tuhan kalau saudara menjadi kaya dan diberkati. Tapi jangan sampai kekayaan saudara menggoda saudara, menyeret saudara, membuat saudara menjauh dari Tuhan, membuat saudara kehilangan kasih mula-mula, menggantikan posisi Tuhan dalam hidup saudara. Jangan sampai. Ya. Kalau saudara kaya, manfaatkan kekayaan itu untuk menjadi berkat. Ya, bukan kita menyembah kekayaan itu, tapi kita menyembah Tuhan, dan kekayaan itu kita persembahkan kepada Tuhan untuk menjadi berkat. Saudara, yang kedua, kita harus menjaga hati kita terhadap kekecewaan. Ya, kita harus menjaga hati kita terhadap kekecewaan agar kasih kita yang mula-mula jangan sampai pudar. Ya, kita harus jaga hati kita, jangan sampai kekecewaan itu masuk ke dalam hidup kita dan membuat kita kehilangan kasih kepada Tuhan. Ada seorang lagi teman saya, dia menjadi Kristen dari latar belakang bukan orang Kristen. Dan ketika dia merantau ke Jakarta, ya dia bekerja sebagai kuli bangunan, saudara. Ini bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang berat, mengangkut semen, mengangkut pasir, ya, dan mengangkat besi, ya, mengantar barang sana sini. Pokoknya kerjanya betul-betul memeras keringat. Dan dia simpan gajinya itu di sebuah celengan karena dia tidak bisa buka rekening di Jakarta karena tidak punya KTP. Dia simpan uangnya di celengan selama 4 tahun. Nah, suatu ketika ada seorang, katanya ini seorang anak Tuhan yang rohaninya sudah dewasa. Jadi dia panggil kakak rohani lah kira-kira gitu. Tinggal satu kos dengan dia. Wah, kalau di gereja orang ini, saudara, seperti malaikat. Semua orang disalami, senyum, tertawa, bercanda dengan orang, giat melayani. Ya, seperti malaikat lah orang ini. Jadi tanpa kecurigaan teman saya ini sangat percaya dengan dia. Tahu-taunya, saudara, satu ketika, ya ketika dia pergi bekerja, celengannya
dibawa kabur oleh pemuda itu yang katanya kakak rohani. Tabungannya, celengannya 4 tahun sebagai kuli bangunan. Pakaiannya yang bagus-bagus juga diambil semua, habis semua. Dia kecewa sekali. Kenapa orang Kristen yang katanya kakak rohani ini bisa seperti ini? Tapi puji Tuhan, walaupun dia sangat kecewa, dia tidak mundur sebagai orang Kristen. Dia tetap cinta Tuhan dan tetap maju. Kemudian ada pengalaman lagi dari seorang yang ya sangat terkenal di kampung saya, tapi saya tidak perlu sebut namanya. Itu ketika anaknya meninggal dunia dan dia minta seorang pendeta untuk menguburkan anaknya secara Kristen. Tapi saudara, apa yang terjadi? Dia ditolak, saudara. Pendetanya nggak mau melayani. Ketika dia minta untuk menguburkan anaknya, ya, tidak mau melayani, tidak ada yang datang. Akhirnya dia minta dari agama lain, saudara, petugas untuk pemakaman anaknya. Ya udah, akhirnya dia pindah. Dan sangat mengecewakan baginya. Bagaimana, kenapa orang Kristen seperti ini? Kenapa pendeta seperti ini? Nah saudara, senjata yang paling ampuh dipakai oleh iblis hari-hari ini untuk menghancurkan iman orang Kristen. Untuk membuat iman orang Kristen padam, membuat iman orang Kristen tidak bertumbuh, membuat cinta seseorang yang menggebu-gebu menjadi padam, itu adalah kekecewaan. Ini sangat ampuh, sangat ampuh. Senjata iblis yang paling ampuh untuk menghancurkan orang Kristen, menghancurkan imannya, melenyapkan kasihnya kepada Tuhan, itu adalah kekecewaan. Beberapa orang Kristen bahkan dalam kasus yang lebih ringan dan sepele, tidak seberat yang tadi yang saya sebutkan, dalam kasus yang lebih ringan dan sepele, mereka bisa menjadi pudar kasihnya kepada Tuhan karena kecewa dengan sesama orang Kristen. Contohnya misalnya, mungkin dia adalah salah satu majelis dalam gereja, ya. Ketika rapat idenya tidak dipakai, dia kecewa luar biasa. Pendetanya jarang tersenyum kepadanya, tapi kalau dengan yang kaya tersenyum, kepada yang miskin nggak tersenyum. Nah, itu dia, kecewa dia. Kemudian untuk yang kaya selalu ada waktu, selalu dikunjungi, sedangkan untuk yang miskin hampir tidak ada waktu. Nah saudara, banyak orang menjadi kecewa, sebenarnya hal ini hal sepele saja menurut saya. Tapi banyak orang kecewa karena hal seperti ini. Ya, karena pembangunan gereja ya tidak sesuai dengan idenya, karena dia punya ide untuk berbagai macam hal yang tidak ditanggapi, ya kemudian ngambek, ya akhirnya kasih yang mula-mula itu lenyap hanya karena hal seperti itu, kekecewaan. Nah, saya menemukan di gereja banyak orang Kristen yang dulu begitu menggebu-gebu cinta Tuhan, tapi hari ini betul-betul menjaga jarak dari gereja, menjaga jarak dari orang percaya, dari persekutuan, dan mereka bahkan menjaga jarak dari Tuhan. Mereka tidak ibadah lagi, mereka tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan karena faktor-faktor tadi. Yang perlu Anda pahami adalah bahwa kita harus membedakan mana kesalahan manusia, mana kesalahan Tuhan. Tentu saja walaupun Tuhan tidak pernah salah, yang terjadi adalah pikiran kita dan pemahaman kita yang terbatas tentang Tuhan, yang tidak mampu memahami kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita menganggap Tuhan itu salah, padahal Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Saudara yang kasih Tuhan, kekecewaan kepada Tuhan, kecewaan kepada sesama. Banyak orang kecewa karena penderitaan hidupnya yang tidak seperti seolah-olah tidak berhenti-henti, ya. Mengalami penderitaan, mengalami banyak masalah, banyak musibah dalam hidupnya, dan dia kecewa dengan Tuhan, doanya tidak dijawab, ya, yang dia minta dengan Tuhan tidak dikabulkan, dia memaksakan kehendaknya kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawabnya, maka kecewalah dia, dan dia kehilangan kasih yang mula-mula. Saudara, walaupun Tuhan tidak pernah salah, tapi banyak orang Kristen selalu menjadikan Tuhan sebagai sasaran dari kesalahan manusia. Sebetulnya banyak sekali orang-orang yang hari-hari ini kehilangan kasih mula-mula, tidak lagi gereja, tidak lagi pelayanan, bukan karena kesalahan Tuhan, tapi kesalahan dari orang-orang Kristen yang ada di sekelilingnya. Baik mungkin pendetanya, majelisnya, pelayannya, dan sebagainya. Ya. Semua rasa kecewa terhadap gereja, ya, semua kekecewaannya terhadap penderitaan dan kesulitan yang mereka alami, rasa kecewanya itu diluapkan dan diarahkan kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan yang salah, padahal Tuhan gak salah apa-apa. Inilah yang terjadi pada orang Kristen yang kehilangan kasih mula-mula. Saudara, Anda harus memahami bahwa manusia tidak ada yang sempurna.
Mereka hanya terdiri dari kulit, tulang, dan daging. Tidak adil, saudara, jika Anda melimpahkan kesalahan manusia kepada Tuhan. Tapi yang terjadi adalah saya melihat banyak orang yang kecewa dengan pendetanya, kecewa dengan sesama orang Kristen yang menipu dia, yang menggelapkan uangnya, melarikan uangnya, yang merebut istrinya lah, ya, atau yang merebut suaminya, ya, orang Kristen yang hidupnya tidak sesuai dengan firman, mengecewakan dia, dia melimpahkan itu kepada Tuhan, dia melimpahkan kesalahannya kepada Tuhan, dia mengarahkan kesalahan manusia kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan yang salah. Ini tidak adil, saudara. Bertobatlah saudara kalau saudara melakukan hal itu. Ini tidak adil. Beberapa orang Kristen kecewa pada Tuhan karena memaksakan kehendaknya pada Tuhan. Dan ketika kehendak mereka tidak terlaksana, maka mereka menjadi sangat kecewa kepada Tuhan. Ya, mereka mungkin berharap, Tuhan, saya pengen buka usaha di sini, kalau bisa Tuhan berkati, kami bisa jadi kaya raya, kami akan mengembalikan perpuluhan, kami akan buka menyumbangkan untuk pembangunan gereja. Wah, dia banyak muluk-muluk ngomong sama Tuhan. Tapi ternyata ketika dia buka usaha ternyata bangkrut. Yang dia kehendaki tidak terlaksana, maka dia kecewa sama Tuhan. Saudara, banyak orang kecewa kepada Tuhan karena terlalu memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Ya, kita tidak boleh tunduk. Maksud saya, kita tidak boleh memaksakan Tuhan untuk tunduk pada kehendak kita. Kita yang harus tunduk pada kehendak Tuhan. Saudara, oleh sebab itu, saudara, hati-hatilah dan waspadalah terhadap kekecewaan. Ya, hari ini saya melihat banyak orang Kristen yang undur dari Tuhan, yang kasihnya hilang, lenyap, pudar, tak berbekas, karena mereka dikecewakan oleh sesama orang Kristen. Ya, jangan sampai saudara kehilangan kasih mula-mula karena dikecewakan orang. Ya, oleh sebab itu saudara, di dunia ini hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Ya, jika kita bisa kecewa dengan Tuhan hanya karena kita tidak bisa memahami betapa jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan kita. Oleh sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan telah mencela dan mengecam dengan keras jemaat di Laodikia dan jemaat di Efesus karena mereka suam-suam kuku, mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Padahal mereka adalah jemaat yang tidak kenal lelah, mereka adalah jemaat yang sabar dalam penderitaan, mereka adalah jemaat yang tidak mudah dibohongi oleh rasul palsu, mereka adalah jemaat yang peka terhadap ajaran sesat, mereka jemaat yang begitu giat dan tekun dalam iman, tapi mereka telah kehilangan kasih mula-mula. Nah, saudara, sehingga mereka dicela oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak menghendaki orang-orang Kristen kehilangan kasih mula-mula. Kita harus terus-menerus memiliki kasih yang menggebu-gebu, kasih yang menyala-nyala, kasih yang bergairah kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara telah kehilangan kasih yang mula-mula, saudara telah kehilangan kasih yang menggebu-gebu kepada Tuhan. Kenapa? Karena mungkin engkau kecewa, engkau kecewa dengan orang-orang seiman, engkau kecewa dengan pendetamu, atau tipu daya kekayaan telah membutakan matamu. Ya, sihir daripada kemewahan, glamor, kekayaan, kenikmatan dunia yang menggoda engkau, menarik engkau, sehingga engkau telah kehilangan kasih yang mula-mula. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk kembali kepada Tuhan. Jaga hati saudara. Saudara yang telah kehilangan persekutuan pribadi dengan Tuhan, telah jarang membaca Alkitab, tidak pernah ke gereja lagi. Mari kembali kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, pada kesempatan ini, saya mengajak saudara, mari kita berbalik kepada Tuhan. Bertobatlah, kata Tuhan Yesus, sebelum aku mengambil kekidianmu. Ya, bertobatlah karena engkau jatuh sudah terlalu dalam, kata Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan kita kehilangan kasih yang mula-mula. Yang pertama, kalau kita tidak mau kehilangan kasih yang mula-mula, jaga kedekatanmu dengan Tuhan. Penting sekali berada senantiasa dalam komunitas orang percaya, komunitas gereja, aktif dalam kegiatan pelayanan, dan kemudian setiap hari memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa tinggallah di dalam aku dan tinggallah di dalam kasihku, ya, dan aku akan tinggal bersama dengan engkau. Makan bersama-sama. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama. Artinya ada kedekatan, ada keakraban. Ya, perjalanan iman kita bukan hanya sampai pada tahap di mana kita menerima Yesus, tapi ketika Yesus sudah ada di dalam hidup kita, maka kita harus menjaga kedekatan itu, keakraban itu. Jangan sampai sirna, jangan sampai hilang, jangan sampai terputus, saudara. Terus-menerus akrab dengan Tuhan. Maka hatimu akan terus menggebu-gebu, menyala-nyala untuk Tuhan. Cintamu kepada Tuhan akan terus bisa menyala-nyala.
Dan hati-hati menjaga hati saudara terhadap tipu daya kekayaan dan menjaga hati saudara terhadap kekecewaan. Iblis memakai orang-orang justru yang adalah orang Kristen yang saudara anggap kakak rohani, yang saudara anggap orang yang paling rohani di gereja, yang justru saudara anggap para majelis dan juga para pendeta yang bisa mengecewakan kita. Iblis pakai mereka, bisa memakai mereka untuk membuat kita kecewa dan kita menjadi meninggalkan Tuhan. Hati-hati saudara. Dan seperti itu, kesalahan manusia jangan ditimpakan kepada Tuhan. Ya, mari kita belajar mengampuni kesalahan mereka. Mereka hanya manusia biasa, saudara. Ya, jadi kita ampuni mereka, kita mulai dari awal lagi, kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Dan justru kita yang menularkan kebenaran, kita yang menularkan hidup yang menjadi terang, menjadi garam di sekeliling kita. Jadi demikianlah saudara-saudara yang kasih dari Tuhan, firman yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Sampai jumpa di episode yang berikutnya, masih tentang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.